Pagi hari ini saya ingin kita untuk betul-betul mengalami Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap dari kita. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1-2 minggu yang lalu, kami baru aja secara keluarga mengalami juga badai yang tidak mudah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini saya yakin betul bahwa di dalam kondisi apapun pagi hari ini, saudara-saudara, kami percaya bahwa anugerah dan perlindungan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan setiap dari kita. Amin. Beberapa minggu yang lalu merupakan periode yang tidak mudah buat kami sekeluarga. Dan di tengah-tengah pergumulan di pagi hari, saya ingat betul istri saya cerita jam 4:30 pagi, pada waktu dia ada di dalam keadaan terpojok, di dalam keadaan capek, sedang berdoa. Tiba-tiba ada suara yang lembut yang berkata kepada istri saya, berkata, "Aku akan memberikan new relationship, aku akan memberikan hubungan-hubungan yang baru dalam hidupmu." Pada waktu itu kita agak nggak mengerti ya, kita sedang di dalam persoalan, dalam masalah, di dalam sebuah badai, kok Tuhan tidak memberikan jawaban, tapi Tuhan memberikan new relationship. Sesuatu yang kelihatannya nggak klop gitu loh. Tapi kemudian, seminggu kemudian kita baru mengerti, Tuhan membuka jalan, kita bertemu dengan seseorang, dan what a divine connection. Saya percaya koneksi yang ilahi banget, di mana kemudian orang ini meneguhkan kita, orang ini saya percaya dapat dari Tuhan. Dia bisa menceritakan apa yang sedang kita lewati, apa yang jadi struggle, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang di dalam hati, itu bisa diceritakan secara detail. Saya percaya itu tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang memakai orang ini. Oleh karena itu, saya percaya di dalam posisi kita hari ini, Tuhan seringkali menyatakan kehadirannya itu melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya kasih judul firman Tuhan, sharing pada pagi hari ini adalah jangan sendirian. Jangan sendirian. Sekali lagi, jangan sendirian. Kejadian 2 ayat 18 berkata seperti ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa ayat ini tidak diucapkan hanya untuk orang-orang yang belum punya pasangan, atau belum punya pacar, atau ingin segera menikah, masuk membentuk keluarga yang baru. Tapi ini adalah satu prinsip yang sama untuk semua dari kita, bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang adalah komunal. Artinya kita selalu berkelompok. Nah saudara, kalau kita lihat, kita seringkali diumpamakan sebagai domba di dalam Alkitab. Kalau kita lihat gambar ini, domba itu selalu berkelompok. Domba itu selalu berkelompok. Saya tidak pernah lihat ada domba yang jalan sendirian. Kalau domba yang jalan sendirian, itu kemungkinan domba yang sedang terhilang atau tersesat. Maka nasihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 juga katakan bahwa waspadalah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menerkam. Menerkam domba yang seperti apa? Domba yang tadi, jalan sendirian tadi. Domba selalu itu berkelompok. Nah firman Tuhan dengan jelas dalam Amsal 18 ayat 1, saya berikan terjemahan AVI, ya Alkitab versi iman. Saya paraphrase ayat ini seperti ini. Amsal 18 ayat 1 katakan, orang yang terisolasi tidak akan membuat keputusan bijak. Orang yang terisolasi, orang yang sendirian atau merasa sendirian, tidak akan membuat keputusan bijak. Dan kita belajar saudara, bahkan orang-orang yang diurapi Tuhan, begitu luar biasa. Mereka membutuhkan yang namanya komunal atau membutuhkan namanya persekutuan untuk stay connected. Saya ingat di dalam 2 Samuel diceritakan seorang yang bernama Raja Daud.
seorang yang sangat diurapi Tuhan. Kita baca di dalam kehidupannya bahwa Raja Daud adalah orang yang pertama kali memperkenalkan namanya Kemah Daud, di mana dia melakukan penyembahan yang belum dilakukan di zaman Musa. Tetapi orang ini begitu dekat, begitu karib dengan Tuhan, sampai dia itu melakukan namanya penyembahan 24 jam di kemah suci pada zaman itu. Tapi menarik di dalam 2 Samuel 11 ayat 1, ini adalah awal cerita bagaimana seorang Daud yang sangat diurapi, yang sangat dekat dengan Tuhan bisa jatuh juga. Nah, kita lihat di ayat ini katakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kata sendiri ini penting sekali. Orang yang sangat diurapi Tuhan, tapi dia memutuskan untuk sendiri. Dan kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, itu akan menceritakan sebuah tragedi yang luar biasa, di mana dia mengalami perzinahan dengan namanya Batsheba. Dan ada kisah-kisah tragis berikutnya di dalam keluarga, di mana damai sejahtera itu seolah-olah meninggalkan keluarga Daud. Dan hampir aja tahtanya itu juga hilang dari kehidupannya. Kesalahan yang fatal dimulai pada saat Daud memutuskan untuk sendirian. Kisah yang kedua di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4. Bercerita tentang seorang yang bernama Elia. Seorang yang diurapi juga yang luar biasa, saudara. Menurunkan api dari langit, punya iman yang luar biasa, saya percaya. Dia bisa yakin betul bahwa Tuhan menjawab doanya. Mengalahkan 450 nabi Baal dan nabi Asyaret. Orang yang diurapi luar biasa, dipakai Tuhan secara dahsyat. Tidak ada nabi yang seperti ini. Tapi dikatakan pada waktu itu di 1 Raja-Raja 19, dikatakan ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Berarti di poin ini, di ayat ini, dia memutuskan untuk sendirian, tidak lagi bersama dengan orang lain. Perhatikan ayat 4. Kemudian, tetapi ia masuk sendiri ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lihat saudara, contoh yang kedua. Seorang nabi yang sangat diurapi pun bisa merasa suicidal, ya, mau rasanya bunuh diri, depresi berat. Padahal barusan mengalami kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu pesan saya pada pagi hari ini, saya percaya ini pesan dari hati Tuhan. Di tengah-tengah di mana kita mengalami situasi di mana kita harus social distancing, kita tidak boleh menjadi disconnected. Tetapi kita harus terlebih lagi terkoneksi dengan orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin dorong saudara-saudara semua, mari jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetap hadir di dalam sisi, dalam Christ Community. Saya rindu supaya kita ini terkoneksi. Walaupun secara fisik kita tidak bisa ketemu. Tetapi pastikan ada orang yang bisa mengerti keadaan kita. Karena seringkali orang tersebut yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu yang mungkin saudara yang pagi hari ini sedang terdampak oleh
COVID-19, Anda mungkin sedang sakit, sedang isolasi mandiri. Saya mau Anda menghubungi ketua sisi Anda, Christ Community Anda. Terbuka, ceritakan apa adanya. Anda juga bisa menghubungi MS Care, yaitu Mawar Sharon Care, di mana kita rindu untuk hadir, supaya Anda tidak merasa sendirian. Anda bisa menghubungi beberapa orang dari tim kita, yaitu ada Pak Budi Santoso, ada Pak Irawan, ada Ibu Vivi, ada Bapak David Ardiles. Kita di sini ada untuk memberikan bantuan support moral secara doa, dan juga Ibu memerlukan bantuan secara barang, maupun apapun yang kita bisa bantu. Tolong hubungi, mari stay connected. Karena saya percaya betul di hari-hari ini, kita sungguh sangat memerlukan yang namanya stay connected. Saya bersyukur begini saudara, pernahkah Bapak Ibu bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam konteks ini? Saya pernah merenungkan bersyukur bahwa pandemi COVID-19 ini tidak terjadi 20 tahun yang lalu. Bayangkan kalau seperti ini terjadi 20 tahun yang lalu, di mana kita belum mempunyai koneksi seperti sekarang. Di mana kita tidak terhubung dengan internet, kita tidak punya namanya smartphone, kita tidak bisa melakukan namanya Zoom meeting. Apa yang kira-kira terjadi di seluruh dunia pada waktu kita ini betul-betul bukan hanya socially distance, tapi kita betul-betul disconnected. Tapi saya percaya betul, kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi tahun 2019, tahun ini 2021, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tugas kita adalah kita harus menemukan orang-orang yang Tuhan tempatkan. Sebagaimana tadi saya ceritakan bagaimana Tuhan menghubungkan kita dengan sebuah new relationship, di mana orang tersebut menguatkan kita. Pagi hari ini saya dorong kita, yuk biarkan firman Tuhan berbicara. Temukan orang-orang ini. Kriteria yang pertama yang kita harus temukan adalah satu, teman yang penuh dengan pengertian. Teman yang penuh pengertian. Apa artinya teman yang penuh pengertian? Seorang teman yang sejati, saya percaya mampu menerima kita apa adanya. Bahkan menerima kita setelah mengetahui segala kelemahan kita. Setelah mengetahui segala kelemahan kita. Seorang teman sejati adalah seorang yang masuk ke dalam hidup kita saat seolah-olah seluruh dunia ini meninggalkan kita. Saudara, saya tidak berkata bahwa setiap kenalan yang Anda miliki haruslah orang yang tipe seperti ini. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sudah menganugerahkan kepada kita beberapa orang yang Anda harus temukan yang memenuhi kriteria ini. Saudara, saya bersyukur Anda tidak perlu 10 orang seperti ini. Anda tidak perlu 5 orang seperti ini. Anda cukup temukan 2 atau 3 orang di mana Anda bisa jujur, Anda bisa terbuka, Anda bisa menjadi apa adanya tanpa ditutupi, dan orang-orang ini tidak menghakimi kita. Saya teringat secara pribadi beberapa belas tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang yang saya panggil dengan namanya Ko Yose, yang menurut saya sangat masuk dalam kriteria ini. Beberapa belas tahun yang lalu saya ingat pada waktu itu dia masih seusia saya. Pada waktu kita berkenalan, saya merasa Tuhan ini taruh Ko Yose ini sebagai pribadi yang merepresentasikan teman tipe kriteria pertama yang saya sampaikan ini. Seorang teman sejati yang bisa masuk dalam kehidupan kita saat seolah-olah seluruh dunia meninggalkan kita. Jadi saya percaya di mana saya kemudian berkenalan, saya mampu untuk bercerita apa adanya tanpa ditutupi. Bahkan kalau saya boleh kilas balik apa yang saya alami bersama, saya menceritakan kebanyakan adalah pergumulan doa yang terberat. Dan seringkali saya juga menceritakan kebodohan-kebodohan, kesalahan apa yang saya kerjakan. Saya honest, saya jujur
menceritakan apa adanya. Sekali lagi saya mau katakan tidak semua orang seperti ini. Hanya sedikit orang. Tapi saya percaya sungguh bahwa Tuhan pasti memberikan orang-orang tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang membuktikan seorang teman itu teman yang penuh pengertian? Amsal 17 ayat 9 dalam versi NLT, New Living Translation, katakan seperti ini. Engkau akan memiliki teman bila engkau memaafkan kesalahan mereka. Namun kita akan kehilangan teman-teman ketika kita senantiasa mengingat-ingat dan membicarakan kesalahan yang mereka buat. Cinta akan berkembang pada waktu kita melupakan kesalahan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kasih itu menutupi. Saya suka di mana kalau saya nonton di film-film barat ya, kita lihat di gereja Katolik itu ada namanya bilik pengakuan dosa. Di mana orang bisa masuk dan kemudian mereka bisa menceritakan apa adanya. Nah, saya berkata saudara, alangkah bersukacitanya kalau kita bisa menemukan orang yang bukan hanya kita bisa cerita apa adanya, tapi orang itu tetap kita kenal dan tetap menghargai kita walaupun tahu semua keburukan dan kesalahan kita. I know, mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah bertanya, mikir dalam hati, Pak Iman, apa ada sih orang kayak gitu? Mana ada orang seperti itu? Saya mau katakan dengan berani, pasti ada. Kenapa? Karena saya pastikan bahwa Tuhan adalah pribadi seperti itu. Karena Tuhan adalah pribadi yang seperti itu, saya percaya ada orang-orang yang dekat, yang mengenal Tuhan, juga bisa menerima kita apa adanya. Dan bersyukur kalau saudara tertanam di dalam komunitas sisi, di dalam punya mentor-mentor rohani. Temukan orang-orang di mana Anda bisa terbuka, di mana Anda bisa cerita apa adanya. Orang yang bisa mendengar seluruh kesalahan Anda. Orang yang punya kemampuan untuk sebetulnya untuk bisa menghancurkan Anda, tetapi dia memutuskan untuk membangun Anda. Itulah poin yang saya ingin sampaikan. Poin yang kedua adalah teman yang membangun. Sekali lagi, orang-orang seperti ini, orang di mana Anda bisa terbuka, ini adalah orang yang sebetulnya punya kesempatan untuk bisa menjatuhkan Anda. Karena dia sudah tahu semua kesalahan Anda, tahu betul jeleknya Anda. Tetapi Tuhan pakai orang-orang ini justru untuk membangun kehidupan kita. Jadi pertanyaannya dalam hari ini adalah apakah kita juga memiliki orang-orang seperti ini? Apakah ada orang-orang yang selalu kalau Anda ketemu, Anda merasa hidup itu terbangun? 1 Korintus 10 ayat 23 katakan seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, Anda boleh punya banyak teman, Anda boleh banyak perkenalan, tapi saya mau katakan ada perkenalan-perkenalan tertentu yang Anda harus tingkatkan menjadi pertemanan dan menjadi persahabatan yang karib. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang memutuskan untuk selalu membangun hidup Anda. Tadi saya katakan yang pertama, poin pertama, orang yang bisa mengerti Anda dan tetap mengasihi Anda. Yang kedua, orang ini orang yang sudah tahu segalanya dan tetap memutuskan untuk membangun kita. Saudara, pada saat kita berbicara, apa yang jadi kriteria? Bagaimana kita tahu teman kita ini membangun kita? Pada saat berbicara kepada dia, apakah kita ini bertambah semangat, tambah antusias dalam kehidupan, atau setelah kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol setengah jam gitu sama orang ini, kita makin capek, makin letih lesu, makin berbeban berat. Ya, makanya Matius 11 ayat 28 ayat 29 katakan seperti ini. Marilah kepadaku, Yesus yang berkata ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang tadinya letih lesu beban berat begitu ketemu Yesus mendapatkan ketenangan. Berarti jiwanya disegarkan, menjadi semangat. Jadi saya percaya ukuran orang yang membangun adalah orang yang setiap kali kita ketemu, kita jadi tahu tujuan hidup kita. Kita jadi tahu talenta kita. Kita jadi tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apakah pertemanan kita ini menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik atau lebih buruk? Apakah dengan kita berteman ini hidup kita menjadi semakin tidak teratur, ya tidak punya planning untuk masa depan, tidurnya sampai pagi hari, bangunnya kesiangan terus, atau orang-orang ini membuat kita rindu untuk semakin belajar, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Saya bersyukur saudara, semua dari kita, Tuhan sudah beri orang-orang ini di dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu saya sedang dalam gereja, saya sedang ikut seminar. Dan di tengah-tengah seminar, saya dapat telepon, saya dapat pesanan lewat HP, saya buka HP saya sibuk untuk telepon. Ya, di tengah-tengah pembicara lagi seminar gitu. Pada waktu saya lagi angkat telepon seminar gitu, wah kayak sibuk banget. Sementara orang lagi sibuk mendengarkan firman Tuhan, saya sibuk untuk mengurus kerjaan. Ya, saya mundur ke belakang, saya telepon, angkat telepon, saya kemudian koordinasi dengan kantor dan segala macam. Selesai, seorang teman menghampiri saya dan berkata begini, Iman, kayaknya kamu sibuk banget ya. Kayaknya kamu sedang sukses banget ya. Wah, pada waktu saya mendengar perkataan itu, kayak Tuhan itu berbicara melalui teman saya. Apakah betul dengan sibuk itu adalah tanda sukses? Apakah dengan sibuk, dengan Anda, wah kayaknya selalu penuh waktunya. Apakah itu berarti Anda sedang produktif untuk Tuhan? Di dalam perkataan itu saya percaya dia punya satu pesan untuk membangun kehidupan saya. Saya belajar justru orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan, itu jarang pegang HP di waktu-waktu tertentu, saudara. Saya mendapati pengusaha-pengusaha yang berhasil itu membangun sistem dengan begitu bagus sehingga mereka tidak selalu harus turun lapangan. Mereka sudah mendelegasikan dengan baik. Pada waktu teman saya memberikan nasihat seperti itu, saya menyadari bahwa cara hidup saya nggak bisa begini. Saya nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Kalau mau penjualan naik, kalau mau omset naik, saya harus lebih sibuk. Saya harus belajar untuk mengalokasikan waktu, memprioritaskan waktu-waktu terbaik untuk Tuhan. Di mana kita bisa tenang, kita bisa beroleh hadirat Tuhan. Oleh karena itu, pastikan saudara, teman-teman yang Anda miliki, paling tidak ada satu atau dua yang selalu mengajak Anda untuk bisa mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang, isinya begitu ketemu Anda lebih panik dari sebelumnya. Curigalah saudara, jangan-jangan itu orang-orang yang perlu Anda jaga jarak. Ya, saya berkata bahwa bukan jauhi teman itu, putuskan hubungan itu, bukan. Tapi Anda harus atur jaraknya. Orang-orang yang membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan, membangun hidup Anda harus dekatkan. Tempel sedekat mungkin. Tetapi orang-orang yang membuat Anda kok makin resah ya, makin bingung. Pernahkah Anda bicara sama orang, Anda curhat, keluhan masalah Anda, terus orang itu tiba-tiba berkata begini, kayak gitu belum apa-apa, masalahku lebih berat, aku ngalami lebih heboh daripada itu. Seolah-olah teman itu ingin mengatakan, kamu tolong mengalami seperti apa yang aku alami. Saya berani pastikan saudara, orang-orang seperti ini Anda harus mengerti betul mana yang harus kita kasih jarak,
Mana yang harus kita tempel dekat? Kesalahan kita adalah seringkali Tuhan itu sudah, saya pasti percaya, menaruh orang-orang tertentu dalam kehidupan kita yang membangun kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka diri, apakah kita mau mendekatkan diri dengan mereka? Karena saya mau katakan begini saudara, bahwa seringkali bergaul dengan orang-orang sukses, bergaul dengan orang-orang yang kenal dengan Tuhan, itu kadang-kadang tidak nyaman. Saya mau katakan bahwa kebenaran itu seringkali tidak nyaman. Bahkan saya mau katakan kebenaran itu seringkali menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan. Tetapi apa yang menjadi obat yang rasanya pahit, itu bisa dipakai untuk menyembuhkan satu keadaan yang parah. Begitu juga seorang teman. Saya percaya orang-orang yang membangun dalam kehidupan kita adalah orang yang berani berkata kepada kita apa yang perlu kita dengar, bukan apa yang kita mau dengar di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman seperti ini juga adalah teman-teman yang dengan tulus bergembira atas keberhasilan kita. Coba perhatikan saudara, banyak orang bisa menangis dengan orang yang menangis. Tapi jujur, coba cari teman yang bisa bersuka cita, tulus bersuka cita pada saat Anda berhasil dan sukses. Orang-orang seperti ini yang harus kita kejar dalam kehidupan. Dan kita kalau mau jadi teman seperti itu, kita juga harus jadi teman yang betul-betul tulus. Pada saat teman kita berhasil, kita dengan tulus. Ya, kita enggak berkata, oh dia sudah banyak orang yang memuji. Aku enggak usah memuji ya. Justru karena saya ingin memuji, saya harus puji dia. Bukan masalah dia sudah diberkati apa enggak. Jadilah teman yang tulus seperti itu. Saya mau tutup dengan Amsal 27 ayat 19 dalam firman Allah yang hidup. Saya mau tutup dengan ini. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat ini. Wajah orang terbayang di dalam cermin. Wajah orang itu dapat dilukiskan, dapat terbayang melalui cermin. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi keadaan yang sebenarnya dapat dilihat dari macam teman yang dia pilih. Keadaan kita sebenarnya bukanlah wajah kita, apa yang fisik. Tapi keadaan kita yang jauh di dalam, itu sangat bisa dibaca dengan pertemanan yang kita pilih. Saya percaya bahwa perkenalan mungkin adalah sebuah kebetulan. Anda tiba-tiba bisa kenal dengan orang ini, Anda bisa punya kontaknya orang ini, nomor HP-nya, nomor WA-nya. Tapi saya mau katakan bahwa pertemanan adalah sebuah keputusan. Pagi hari ini putuskan untuk kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang penuh pengertian. Menerima kita apa adanya, tahu semua kesalahan kita, dan tetap mengasihi kita. Saya percaya Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia memenuhi kriteria pertama ini. Kriteria yang kedua, dia juga memenuhi. Karena apa? Dia selalu hadir memberikan kelegaan. Dia memberikan semangat kepada kita. Memberikan tujuan hidup, kepastian, kejelasan akan masa depan. Temukan orang-orang seperti ini, saudara. Saya percaya betul pagi hari ini, Tuhan tidak ingin kita sendirian. Jangan sendirian. Pagi hari ini kita mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kita mungkin yang, bagi Anda yang mungkin sedang bergumul dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, mungkin Anda sedang isolasi mandiri. Izinkan kuasa Tuhan menjamah Anda pagi hari ini. Anda buka hatimu. Anda buka hatimu, berpengharapan hanya pribadi Kristus yang boleh tahu segalanya dalam kehidupan Anda. Dia tahu segala dosa yang Anda pernah lakukan di masa lalu, bahkan hari ini, bahkan di masa depan dia juga akan tahu apa yang kesalahan yang Anda akan buat. Tetapi yang luar biasanya, ia tetap memutuskan untuk mati bagi Anda. Dia mati untuk kita, untuk saya. Dia adalah pribadi yang selalu membangun kehidupan kita lebih baik.